Halo semuanya, kamu apa kabar? Pastinya kabarnya luar biasa dan tetap semangat ya. Oke, lewat video kali ini Pak Guru akan mengajarkan satu topik barisan aritmatika. Ini adalah topik di kelas 8. Topik yang setelah kita mempelajari pola bilangan ya. Kalau mau mempelajari lebih baik lagi materi tentang pola bilangan itu ada di dalam video yang sudah Pak Guru kirim sebelumnya ya. Nah, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang tiap suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah ya, dengan cara menambah atau mengurang dengan bilangan yang tetap ya. Nah, jadi ini yang menjadi pengertian barisan bilangan aritmatika. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh-contoh barisan aritmatika itu ya. Ya, kita buat beberapa contoh. Satu ya. Nah, misalnya kita mulai dengan suatu angka ya. Bapak pilih mulai dari 4. Nah, kita pilih bilangan tetap yang menambah-nambahnya, jadi ditambah-tambah 3. 4 ditambah-tambah 3 gitu ya. 4 tambah 3 7. Tambah 3 lagi 10. Tambah 3 lagi 13. Tambah 3 lagi 16 dan seterusnya ya. Jadi selalu ditambah 3. Gitu. Tetap. Ya. Jangan di sini tambah 3, di sini tambah 4, di sini tambah 5, di sini tambah 6. Itu pola bilangan yang kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Jadi itulah bedanya barisan aritmatika. Setiap selisih antar sukunya selalu sama. Ya. Kita buat satu lagi. Contoh yang kedua. Misalnya kita mulai dari 10. Nah, kita tentukan misalnya beda atau selisihnya ditambah-tambah 5. Berarti suku berikutnya tambah 5. Suku berikutnya tambah 5 lagi. Suku berikutnya tambah 5 lagi. Suku berikutnya tambah 5 lagi. Dan seterusnya. Selalu sampai suku sekian. Gitu ya. Nah, ini kalau ditambah-tambah. Bisa dikurang. Bisa. Ya, bisa dikurang. Kita buat misalnya dari 30. Kita kurang-kurang 3, 27. Kurang 3 lagi, 24. Kurang 3 lagi, 21. Kurang 3 lagi, 18 and so on. Gitu ya. Jadi jaraknya selalu dikurang 3. Selalu. Nah, itu makanya nanti pekerjaan kita di barisan aritmatika adalah menentukan suku ke N. Suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat, kelima. Suku ke-30 berapa? Nah, itu ya. Nanti kita pelajari. Jadi, membuat contohnya gampang, menentukan suku ke N-nya nanti di situ kita berperan ya. Buat satu lagi ya. Kita buat satu lagi, misalnya mulai dari 45. Itu ya. Kurang 5. 40. Kurang 5. 35. Kurang 5. Kurang 5. Nah, selalu dikurang 5. So on. Itu ya. Boleh dong kamu buat contoh nomor 5? Silakan ya. Kamu buat sendiri contohnya bila kamu sudah mengerti contoh barisan aritmatika itu ya. Ini contohnya sudah Pak Guru buat 4. Silakan kamu buat. Apakah kamu menambah seperti cara contoh 1 dan 2 atau mengurang seperti contoh 3 dan 4? Boleh. Jadi kita mulai dari berapa saja boleh. Kita tambah berapa saja juga boleh. Yang penting selisihnya harus ditambah-tambah dengan angka yang tetap. Nah ya, jadi selisihnya ini nanti disebut beda. Jadi kalau di nomor 1 ini bedanya berapa? Bedanya atau selalu disingkat B-nya nanti 3. Gitu ya. Nomor 2 bedanya berapa? Ini tambah-tambah 5. Berarti bedanya 5. Nomor 3 bedanya berapa? Ini apa ini tadi? Dikurang-kurang 3. Berarti bedanya
negatif 3. Nomor 4, contoh nomor 4, bedanya berapa? Gitu ya. Nah, kita lihat ini dikurang-kurang berapa ini? Jadi ini bedanya minus 5 ya, minus 5. Ya, ini pengertian dan contoh barisan aritmatika ya. Nih, bisa ya kamu buat sendiri contohnya sebanyak mungkin supaya kamu lebih memahami contoh barisan aritmatika. Ada yang ditambah, ada yang dikurang dengan bilangan yang tetap. Yang bilangan tetap itu kita sebut beda. Kita lanjut menentukan suku ke n barisan aritmatika. Jadi kita sudah bilang tadi barisan aritmatika kerja kita adalah mencari suku kesekian. Ya, suku ke 100-nya berapa? Suku ke 200-nya berapa? Bagaimana cara menentukannya? Nah, itu yang akan kita pelajari ya. Oke, perhatikan bagus. Kita misalnya mulai dengan ada barisan aritmatika begini. 2, 4, 6, ini bedanya 2. Ini tambah-tambah 2 ya. 8, 10, 12, and so on. Gitu ya. Nah, dalam barisan aritmatika suku pertama ini disebut U1 atau A, ya kan? Ini ya, suku pertama diistilahkan U1 atau A. Jadi ada 2 namanya. Boleh U1, boleh A. Nah, suku kedua ini U2. Suku ketiga ini 3. Begitu seterusnya. U4 ini U5, ini U6 dan UN, gitu ya. Nah, ini 2, 4, 6, 8, 10, 12. Suku ke-6. Suku ke-50-nya berapa? Bagaimana cara mencarinya itu ya? Oke, perhatikan. Nah, kita perhatikan. Nih, 2 atau U1. Jadi kita lihat. U1 tadi sama dengan A. Nah, U2 dari definisi kita dapat U2 itu ditambahkan dengan bedanya. Dalam cerita contoh ini bedanya 2, ya kan? Jadi 2 tambah beda. A yang suku pertama ditambah beda. Jadi ini dapatlah 4. U3 berarti A ditambah, ini kan tambah beda, tambah beda, tambah beda, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2 kan? Jadi ini tambah beda, tambah sampai ke 6 sudah 2 kali ditambah beda ya. Gitu. Tambah beda, tambah beda, tambah beda 3 kali kan? Jadi U4 ya. Untuk sampai kepada U4 A ditambah 3 kali beda. Berarti ini ada polanya dong. Untuk sampai kepada U5 ditambah suku pertama ditambah 4 kali beda. Gitu ya. Jadi untuk sampai U5 itu adalah suku pertama atau A ditambah 4 beda. Jadi ini ada polanya. Jadi kalau kita misalnya ya, perhatikan ini. Kalau U5 A tambah 4 beda. Kalau U4 A tambah 3 beda. Kalau U3 A tambah 2 beda. Kalau U2 A tambah 1 beda atau beda langsung itu. Gitu ya. Berarti kalau U20 berarti A ditambah turun-turun 1 ini 19 beda. Gitu kan? Kalau U50 berarti A tambah 49 beda. Jadi kalau U100 A ditambah 99 beda. Jadi kita buat definisi. Kalau UN kita nggak tahu N-nya berapa. Mungkin N-nya 50, mungkin N-nya 200, 500 dan sebagainya.
Jadi A ditambah, jadi N-nya di sini, N-nya di sini kurang 1. Gitu kan? Ini tadi 20, ini 19. Ini N kurang 1 dikali beda. Gitu. Jadi untuk menentukan suku ke N barisan aritmatika, kita dapatlah formula ini. UN sama dengan A tambah N min 1 beda. Namun nanti supaya kamu lebih gampang, Bapak sarankan kamu menghitung begini. Jadi kalau kita mencari U40, apa rumusnya? Kita langsung saja menulis A tambah 39 beda. Gitu kan? Ya. Kalau kita menghitung U300, berarti rumusnya kita buat A tambah turun 1. 299 dikali beda. Jadi ini. Oke ya? Inilah menentukan suku ke N barisan aritmatika. Oke, kita coba gunakan formula yang kita sudah tentukan ini ke dalam beberapa contoh soal berikutnya.